Ya oke, kali ini kita akan lanjutkan materi matematika wajib untuk kelas 10 SMA SMK. Khususnya materi trigonometri. Bagian yang keempat yaitu relasi sudut. Jadi sebelumnya sudah dibahas 3 materi ya, yaitu ukuran sudut, perbandingan trigonometri, dan nilai trigonometri pada sudut istimewa. Ya, sekarang kita masuk ke materi keempat, yaitu relasi sudut. Ya, kita mulai dari koordinat kutub ya. Jadi jika suatu titik pada koordinat kartesius, misalnya P, X, Y, itu dapat juga dinyatakan dalam koordinat kutub, ya, karena dia membentuk sudut tertentu terhadap simbol X positif dengan jarak tertentu terhadap titik 0,0, seperti ini ya. Nah, dari gambar tersebut kita punya hubungan ya dengan menggunakan Pythagoras. Jadi R ini adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian tan sudutnya ini adalah depan per miring, depan per samping, berarti Y per X. Ya. Jadi sebuah titik Px, Y ya, koordinat kartesius dapat diubah dalam bentuk koordinat kutub, yaitu P R, theta, dengan R adalah akar dari I kuadrat tambah Y kuadrat, dan tan theta adalah Y per X. Nah, gimana kalau sebaliknya? Jika diketahui koordinat kutubnya ya, kita mau mencari koordinat kartesiusnya. Nah, kita cari panjang X dan Y. Nah, dengan menggunakan aturan kosinus ya. Cos theta kan sama dengan samping per miring ya, berarti X per R, sehingga X-nya adalah R cos theta. Kemudian sin theta adalah depan per miring, berarti Y per R ya. Nah, sehingga Y-nya adalah R sin theta. Nah, dengan demikian sebuah titik kalau dinyatakan dalam koordinat kutub PR, theta itu dapat diubah dalam bentuk koordinat kartesius, yaitu P, X, Y, dengan X adalah R cos theta dan Y adalah R sin theta. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kita bahas ya contoh soalnya. Nah, sekarang kita lanjut ke sudut relasi ya, trigonometri relasi sudut. Nah, jika ada sudut titik ya, ini P, X, Y, ini sudutnya theta ya. Nah, berarti ini kan sudutnya 90 derajat semua. Berarti inilah 90 derajat kurangi theta. Nah, dari segitiga yang ini ya, kita peroleh sin theta adalah depan per miring di Y per R, cos theta adalah samping per miring ya, X per R, tan theta adalah depan per samping di Y per X, sekan itu 1 per cos ya, jadi tinggal dibalik aja, berarti R per X, cosec itu adalah 1 per sin, jadinya R per Y, kotangan adalah 1 per tan, berarti X per Y. Nah, gimana kalau kita cari ini sin, cos, dan tangan dari sudut ini? 90 derajat dikurangi theta. Nah, sinnya inilah depan per miring. Depannya adalah X ya. Berarti X per R. Nah, ini dia. Nah, ini X per R ini sama dengan cos theta. Demikian juga dengan cos 90 derajat kurangi theta. Berarti samping per miring ya. Berarti Y per R. Nah, Y per R itu sama dengan sin theta. Kemudian tangannya adalah depan per samping. Depannya adalah X, sampingnya adalah Y ya, X per Y. X per Y ini sama dengan kotangannya. Kotangan dari theta ini ya. Demikian juga dengan sekannya ini. Sekannya berarti 1 per cos ya, jadinya R per Y. R per Y sama dengan cosec ya. Cosec theta ini. Kemudian cosec 90 kurangi theta sama dengan 1 per sin. Berarti ini R per X ya. R per X itu sama dengan sekan. Kemudian kotangan 90 kurangi theta adalah 1 per tangannya. Berarti Y per X. Y per X sama dengan tangannya theta ini. Oke. Nah, jadi di sini hubungannya untuk di ukuran pertama ini ya, atau untuk di ukuran pertama ini dengan sudut 90 derajat kurangi theta, dia mengalami perubahan ya, dari sin menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi cot, sekan menjadi cosec ya, cosec menjadi sekan, kotangan menjadi tangan. Dimana ini semuanya bernilai positif ya untuk di ukuran pertama. Nah, kita lanjut untuk sudut berikutnya ya. Nah, jika theta ini
ya, atau titik P, I, Y ini kita geser ya, atau kita rotasikan 90 derajat, nah, maka di sini hasilnya. Oke, atau ini sudutnya menjadi theta tambah 90 derajat ya. Nah, sehingga nanti ini adalah setinggi X ya, kemudian ini menjadi negatif Y. Nah, sehingga sudut alfa ini akan berrelasi dengan sudut 90 derajat ditambah theta. Oke, ini dia. Nah, sin alfa kan sama dengan depan per miring, berarti X per R. X per R itu sama dengan cos theta. Oke, kemudian cos alfa adalah samping per miring, berarti min Y per R, berarti sama dengan min sin theta. Ya. Kemudian tangannya ini adalah depan per samping, berarti X per min Y. X per min Y berarti min kotangan. Demikian juga dengan sekan, kosekan, dan kotangannya. Nah, jadi di sini kesimpulannya, untuk di kuadran kedua ini ya, di kuadran kedua, jadi yang positif itu adalah sin. Nah, tapi dia berubah menjadi cos theta-nya. Sisanya menjadi negatif dan berubah ya, cos jadi sin, tangan menjadi kotangan. Sekan menjadi kosekan, kemudian kosekan menjadi sekan. Nah, kosekan ini juga positif. Kenapa? Karena dia adalah 1 per sin. Oke, karena sinnya positif. Nah, demikian juga dengan sudut 180 dikurangi theta. Nah, jadi kita buat nih, ini theta, ini kita angkat juga theta. Jadi ini sama nih tingginya. Ini Y, ini juga Y. Sementara ini X-nya ini min. Nah, di sini yang positif adalah sin aja itu. Yang positif adalah sin aja. Nah, ini ya. Sin aja karena Y per R positif. Sementara cosnya samping per miring juga negatif. Tangannya depan bersamping juga negatif ya. Oke. Kemudian untuk sudut 180 kurangi theta, jadi sinnya ini sama dengan sin theta. Jadi dia tidak berubah ya. Cosnya menjadi min cos theta, tangannya menjadi min tan theta, sekan menjadi min sekan, cosec menjadi cosec. Tidak berubah ya. Nah, karena ini juga tetap positif. Karena dia 1%. Kotangan menjadi min cot ya. Demikian juga 180 tambah theta ya. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Jadi ini akan sama sudutnya. Nah, sementara di sini yang positif itu cuma cos saja. Nah, yang cuma tangan aja. Tangan itu adalah depan per samping. Berarti min Y per min X jadi positif. Baik sin dan tangan itu, sin dan cos itu negatif ya. Nah, sin tetap menjadi sin ya. Oke. Cos tetap menjadi cos karena segitiga ini kongruen ini ya. Nah, kemudian untuk 270 min theta dia akan berubah ya. Nah, sama ini di kuadran ketiga yang positif adalah cos saja. Oke, kemudian 270 tambah theta itu akan menjadi di kuadran keempat di sini posisinya. Nah, di sini yang positif adalah cos saja ya, karena cos itu kan samping per miring. Ini sampingnya positif ya. Ini sama dengan Y. Oke. Sehingga dia berubah ya dari sin menjadi cos, cos menjadi sin. Jadi ini segitiganya seolah diputar ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya 360 min theta masih di kuadran keempat juga. Nah, ini nggak berubah dia karena segitiga ini sama ya. Sementara 360 tambah theta kembali ke kuadran pertama. Nah, dengan demikian, jadi seperti ini kesimpulannya. Ini sudah ada di buku paket juga. Nah, untuk di kuadran pertama, artinya sudutnya dari 0 sampai 90, yang positif itu semuanya ya, baik sinus, kosinus, dan tangan, dan kebalikannya, kosek, sekan, dan kotangan. Kemudian di kuadran kedua, yang positif cuma sinus saja ya. Nah, sisanya kosinus dan tangan itu negatif. Termasuk juga kebalikannya. Artinya kalau sinus positif berarti kosek itu positif. Ini sekannya jadi negatif. Ini kotangan juga negatif. Sementara di kuadran ketiga, itu yang positif cuma tangan saja. Sinus dan kosinus itu negatif. Ya, termasuk kebalikannya. Dan kuadran keempat, yang positif adalah kosinus. Sin dan tangan itu negatif. Nah, ini ada pakai apa nah? Singkatan aja biar mudah ingat ya. Ini A. Asal berarti semuanya. Asal saja tahu. Oke, ini kebalik ya, sorry. Jadi ini asal, ini semua ya, ini semua.
Ini S ini adalah sin. T ini tan, itu artinya tan. Ini C ini cos ya. Asal saja tahu caranya. Berarti semua sin, tan, cos ya. Oke, ini pakai depannya S sin, T tan, C ini cos. Atau bisa juga dengan cara itu semua, ini sin di-cut, oke. Nah, ini tangannya, ini kosong. Nah, baca begitu ya. Semua sin di-cut tangannya kosong. Artinya semua positif, oke. Ini hanya sin yang positif, sisinya negatif. Ini hanya tan yang positif, ini hanya cos yang positif ya. Ya, juga seperti itu ya. Nah, kemudian kalau tadi kan rumus, kalau kita hafalin rumus itu banyak sekali ya, seperti ini ya. Oke, banyak sekali nih. Nah, cara mengingat dari kesimpulan yang ini ya. Nah, itu kalau dia 90 dan 270, oke, baik plus minus, dia akan berubah dari sin jadi cos, tan jadi kotangan, sekan jadi kosekan. Ini berlaku sebaliknya. Sin jadi cos, cos jadi sin. Tan jadi kot, kot jadi tan. Sekan jadi kosekan. Nah, kemudian kita perlu juga memperhatikan tanda nilai di kuadrannya. Ya. Nah, penjelasannya nih, kalau dia ganjil ya, 9 sama 27 ini. Ini kan ganjil ya. Kalau ganjil dia berubah. Oke. Kemudian kalau dia genap ya, ini lihat aja nih, 18 sama 36-nya. Nah, soalnya kita kita abaikan aja ya. Untuk 180 dan 360 baik plus minus dia tetap ya. Sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan ya. Sekan tetap sekan, kosek tetap kosek, kotangan tetap kotangan. Kemudian juga dengan perhatikan tanda nilai kuadrannya. Ya, lebih jelas nanti kita bahas di contoh soal ya. Ya, contoh yang pertama, tentukan koordinat kutub dari titik P akar 3,1. Jadi inilah koordinat kartesius ya. Kita akan mengubah ke koordinat kutub ya. Nah, jadi di sini P akar 3,1. Jadi ini sebagai X, ini Y ya, ini X, Y. Oke. Untuk merubah ke koordinat kutub, pertama kita cari R ya. Nah, R adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini merupakan jaraknya dari titik 0,0 ya. Berarti akar dari kurung akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, sehingga menjadi akar 3 dikuadratkan adalah 3, 1 kuadrat adalah 1. Sehingga menjadi akar 4, yaitu 2. Nah, kemudian kita cari theta. Dengan tan theta, itu adalah depan per samping, adalah Y per X ya. Y per X. Berarti di sini, Y-nya adalah 1, X-nya adalah akar 3. Di 1 per akar 3. Nah, ini kita kalikan dengan akar 3 per akar 3 ya. Ya, sehingga jadinya 1 kali akar 3 adalah akar 3 per akar 3 kali akar 3 adalah 3. Atau bisa ditulis sebagai sepertiga akar 3. Nah, ini merupakan istimewa ya dari tangan. Sehingga tetanya adalah 30 derajat ya. Karena tan 30 adalah sepertiga akar 3. Nah, sehingga koordinat kutubnya adalah P dalam kurung R, theta. Yaitu R-nya adalah 2. Berarti P dalam kurung 2,30 derajat ya. Atau kalau ditulis dalam bentuk pi, nah ini P kurung 2, nah 30 derajat adalah 1/6 pi ya. Nah, di mana pi adalah 180 derajat ya, pi radian ya. Nah, kemudian yang kedua, ini diketahui koordinat kutubnya ya. Kita disuruh mencari koordinat kartesiusnya. Nah, yang kedua diketahui titik Q, yaitu 3,60 derajat. Oke, ini adalah R ya. Ini R, theta. R, theta. Nah, berarti kita cari X dulu. X adalah R kali cos theta. Menjadi 3 dikali cos 60 derajat. Jadinya 3 dikali setengah ya. Jadinya 3/2. Kemudian Y-nya adalah R sin theta. Oke, ini berarti R-nya adalah 3 kali sin 60.
Berarti 3 dikali 60 adalah setengah akar 3 ya. Menjadi 3/2 akar 3. Nah, jadi titik koordinat kartesian adalah yaitu X, Y. Nah, menjadi 3/2, 3/2 akar 3. Ya, oke, demikian ya tentang materi koordinat kutub. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal dari relasi sudut ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Diketahui sin A adalah 4/5. Dengan A adalah sudut tumpul. Tentukan nilai perbandingan trigonometri yang lain. Nah, yang nomor 1 ini, karena A sudut tumpul, sudut tumpul itu kan artinya dia lebih dari 90 derajat ya. Tapi masih kurang dari 180 derajat ya. Ini 90 derajat kurang dari A kurang dari 180 derajat. Nah, ini berarti di kuadran kedua ya. Nah, kuadran kedua. Nah, ingat kuadran kedua itu yang positif adalah sin ya. Tadi kita ulang lagi. Ini semua positif. Oke. Ini adalah kuadran kedua ya. Ini adalah sin. Nah, hanya sin yang positif. Oke, dan kebalikannya ya. Kemudian di sini adalah tangan. Nah, ini adalah cos ya. Oke. Ingat semua ini sindikat ya. Sindikat. Tangannya kosong ya. Oke. Nah, sekarang dia di kuadran kedua, berarti hanya sin yang positif. Nah, oke, sekarang kita buat ilustrasi untuk sudut A. Ini segitiga siku-siku ya. Oke, ini adalah sudut A. Nah, diketahui sin A itu adalah 4/5. Ingat sin adalah depan per miring ya, demi. Nah, oke, berarti depannya adalah 4, miringnya adalah 5. Sehingga sampingnya adalah akar dari 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Di akar dari 25 kurangi 16. Di akar 9 sama dengan 3 ya. Nah, sekarang kita cari trigonometri yang lain ya. Kita beri cos ya. Cos A itu adalah samping per miring. Nah, namun di sini di kuadran kedua kan yang positif cuma sin dan kebalikannya ya. Berarti sin dan kosek. Nah, berarti cos itu negatif, berarti min samping per miring. Nah, sampingnya adalah 3, miringnya adalah 5, berarti min 3/5. Demikian juga dengan tangan. Nah, kan di kuadran kedua tangan juga negatif ya, cuma sinnya positif, berarti min dari tangan adalah depan per samping. Oke, di min depannya adalah 4, sampingnya adalah 3. Lanjut, kita mulai dari sekan. Oke. Sekan dulu 1 per cos ya. Nah, 1 ingat S per C, C per S ya, 1 per cos. Ya kan min dia. Ya, oke. Atau langsungnya 1 per cos. Nah, berarti ini dibalik ya, di min 5/3. Kemudian kosek. Oke. Kosek itu adalah 1 per sin. Nah, di sini kan 4/5, berarti dibalik 5/4 ya. Lanjut kotangan. Nah, kotangan adalah 1 per tan. Berarti tannya ini dibalik jadinya min 3/4. Oke, demikian untuk soal nomor 1 ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, tentukan hasil dari cos 300 derajat tambah sin 150 dibagi sin 240 dikali tan 120. Nah, sekarang kita klarifikasi ya kedudukan dari sudut-sudutnya ini. Nah, ini 300 derajat berarti ini di KW 4 ya. Ini di KW 4. Oke. Ini di KW 2 ya. Kuadran, ini di kuadran ketiga. Ini di kuadran kedua ya. Ini kuadran keempat karena 4 itu ini ya, ini posisinya ingat ya. Terus saya gambar ulang di sini aja, biar jelas.
Oke, ini KW1. Nah, KW1 itu dari 0 sampai 90. Oke, ini 180 di sini, ini 270. Ini sama dengan 360 ya. Oke, ini KW1, ini namanya KW2, ini KW3, oke, ini KW4. Oke, ingat ini semua positif. Ini hanya sin. Oke, ini hanya tan. Ini hanya cos. Nah, untuk soal seperti ini kita bisa gunakan 180, oke, plus minus, atau 360 plus minus, karena ini tetap ya. Nah, bisa juga digunakan 90 sama 70, tapi dia berubah. Ini 90 boleh juga, atau 270 boleh juga, ini berubah ya. Berubah itu dari sin jadi cos, cos jadi sin ya, tan jadi kotan. Oke, tapi ingat kuadrannya ya. Nah, seandainya kita gunakan ini ya, ini lebih gampang. Ini kan jadinya cos 360 ya, dikurangi 60. Ini sama dengan cos dalam kurung 360 kurangi 60. Oke, tambah sin, ini adalah 150 adalah sin 180 kurangi 30. Oke. Kemudian 240 itu adalah 180 ditambah 60. Lanjut, 120 itu adalah 180 dikurangi 60. Oke, ini di kuadran keempat, cos itu positif ya. Oke, ini menjadi cos 60 positif ya. Cos 60. Karena dia tetap nih. 180 dan 360 tetap ya. Cos jadi cos, sin, tan tetap jadi tan. Cuma dia berubah jadi plus atau min ya. Ditambah, nah ini di kuadran kedua, sin itu juga positif, berarti menjadi sin 30. Oke, dibagi, ini menjadi, ini di KW ketiga. KW ketiga yang positif adalah tan ya. Sehingga jadi min ya. Berarti min dari sin 60. Oke, dikali. Ini juga tetap jadi tan, cuma dia di kuadran kedua nih. Kuadran kedua yang positif cuma sin, berarti tan itu negatif. Jadi min tan dari ini ya 60. Oke, ini sorry, ini jadi sin ya. Sin 30. Sorry. Tadi kok saya di sini. Lupa nulis sini ya. Sin 30 ya. Nah, sehingga menjadi cos 60 adalah setengah, sin 30 juga setengah. Ini min sin 60 adalah setengah akar 3 dikali ini min tan 60 adalah min akar 3. Ya, oke, sehingga ini menjadi setengah tambah setengah adalah 1. Min kali min plus ya, berarti setengah dikali akar 3 kali akar 3 adalah 3. Sehingga menjadi 1 dibagi 3/2. Atau 1 kali 2/3 ya, dibalik ini. Jadilah 2/3. Ya, oke, demikianlah materi dari relasi sudut. Nah, untuk lebih mendapatkan pemahaman soal belajar, bisa dicoba soal latihan berikut ini. Ya, cara yang sama ya. Oke, tetap semangat dalam belajar, dan tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam.